Halo teman-teman, pernah gak sih kita ngerasa cemas, terus kita bingung akan arah hidup kita ke depannya gimana, atau seringkali kita terjebak dalam konflik batin. Nah, terkadang tanpa disadari, kita ini seringkali mencoba untuk menolak akan emosi negatif itu, seperti menolak rasa takut, rasa kecewa, ataupun rasa sedih. Nah, biasanya penyangkalan emosi itu justru membuat hati kita tuh setiap hari semakin lelah. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan mencoba merefleksikan bagaimana sabar sebagai ketahanan batin dalam penyangkalan emosi. Namun sebelum itu, kenalin aku Sri Wulan Aprilianti, semester 5, jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, anak muda sekarang atau kita nih Gen Z malahan seringkali mengalami kecemasan ringan, kehilangan arah hidup, yang mana terkadang membuat mereka harus terus menekan emosinya. Misalnya nih, kita gagal dalam mencapai sebuah target. Tanpa disadari, kita pasti bilang nih pada diri kita, oke, kita gak boleh kecewa, kita gak usah kecewa, gak apa-apa gitu kan. Padahal menolak rasa kecewa justru akan membuat batin kita itu semakin tertekan, dan emosi yang ditolak itu tidak akan hilang, tapi akan terus menumpuk dan bahkan bisa membuat kita tuh merasa kehilangan atau kekosongan pada diri kita sendiri. Bahkan dalam tasawuf, sabar itu bukan sekedar menahan diri dari marah ataupun sedih. Sabar adalah kesadaran batin untuk menerima keadaan dengan ikhlas tanpa harus melawan ataupun menyangkal emosi. Dan sabar berarti berdamai dengan diri sendiri. Di Al-Quran pun dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, sabar adalah jalan menuju ketenangan hati karena kita belajar menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Lalu, bagaimana cara kita melatih sabar ini di kehidupan sehari-hari? Mungkin kita bisa menerapkan dengan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau sering disingkat dengan CBT. Nah, dengan CBT ini kita bisa belajar nih bagaimana menggali pikiran yang menolak emosi kita dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Misalnya, kita disuruh untuk mengisi sebuah acara sebagai MC, dan pasti hal yang kita rasain itu cemas, dagdikduk, terus juga kayak tangan kita tuh keringat dingin. Nah, cara merefleksikannya, kita bisa nih bilang ke diri kita, gak apa-apa, cemas ini wajar buat kita yang masih di tahap belajar, dan itu gunanya untuk menenangkan hati kita agar kita jangan cemas secara berlebihan. Nah, dengan cara ini berarti sabar itu bukan hanya konsep secara spiritual saja, tetapi juga ini masuk ke psikologi juga, yang mana bisa membantu kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, ketika kita merasa kehilangan arah, sabar mengajarkan bahwa menerima emosi adalah bagian dari ketahanan batin. Dan tasawuf juga mengajarkan sabar sebagai jalan menuju ikhlas. Sementara CBT membantu kita mengubah pikiran yang menolak emosi menjadi penerimaan yang lebih sehat. Nah, dengan sabar, kita tidak lagi melawan diri sendiri, tetapi kita mulai belajar berdamai dengan keadaan. Dan inilah kekuatan batin yang bisa kita latih setiap hari. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu kan bahwa sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan untuk menerima emosi, lalu kita bisa melangkah dengan tenang. Maka dari itu, ayo jadikan sabar sebagai teman dalam perjalanan hidup kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.